Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar hari ini beberapa fadilah sedekah. Di awal-awal dulu ceramah tentang sedekah, saya mengemukakan sedikitnya ada 4 fadilah sedekah. Pertama, tajlibur rizki. Sedekah itu mengundang datangnya rizki. Yang kedua, syifa, ya, obat, menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, daf'ul bala, menolak bala. Yang keempat, menjangin umur. Bila kita bersedekah tidak muncul di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bisa jadi ada pahala sedekah yang paling utama buat kita semua. Apa itu? Sedekah insya Allah mendatangkan ampunan, memadamkan api neraka, meredam murkanya Allah, menutup pintu neraka, membuka pintu surga. Tapi pengetahuan kita biasanya terkunci sampai di sini, mengundang datangnya rizki tok. Padahal banyak sekali. Jadi ada titik nol lah, boleh bilang begitu. Sifatnya adalah ampunan dulu nih, dan kasih sayang. Ini paling besar sebenarnya. Buat saudara-saudara yang telat melulu sholat subuhnya, ketinggalan terus sholat isya'nya, hingga bablas nggak sholat isya. Buat saudara-saudara yang pernah berzina, saudara-saudara yang pernah durhaka sama orang tua, saudara yang merasa begitu banyak dosanya sehingga neraka lebih berhak buat saudara. Bayaran Allah terhadap pengampunan dosa ini nggak kira-kira, bos. Kalau saudara punya emas 1 bumi, ditambah lagi emas 1 bumi, seluas bumi, seberat bumi, terus ini digunakan untuk menebus neraka, supaya saudara nggak diazab sama neraka, diazab sama Allah, bebas dari neraka, nggak bakal diterima. Ente punya emas sebanyak bumi, seluas bumi, segede bumi, seberat bumi, punya lagi emas yang sama, dipakai nih buat nebus neraka, nggak bakal mau Allah. Lalu datanglah saudara bersedekah. Bahkan kata Rasulullah, separuh gitu loh. Ente makan korma nih, udah kemakan separoh, ada yang minta, ente kasih. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Hindarilah neraka, takutlah dengan neraka, bebaskan diri anda dari neraka, jagalah diri anda dari neraka, walaupun dengan sedekah separuh korma. Cuman manusia itu kalau diampunin nggak mau gitu, maunya tuh sedekahnya dibalas sama duit. Sedekah 1 juta jadi 10 juta, sedekah 1 juta jadi 700 juta. Kalau Allah bilang aku ampuni kamu, nggak mau. Orang hidup di dunia ini sementara kok. Balasan dari Allah itu terlalu sedikit, di dunia ini terlalu sedikit. Kita boleh minta, dan harus minta dah sama Allah mah. Tapi yang nggak boleh adalah kita menomorsatukan balasan di dunia saja, itu yang tidak boleh.
Saya sepakat itu. Pokoknya minta dengan sedekah kita ini ampunan, kemudahan dari Allah untuk jalan ke masjid, kemudahan dari Allah untuk bisa baca Quran. Udah tua belum bisa baca Quran, saya sedekah supaya saya dimudahkan sama Allah bisa baca Quran. Sedekah supaya punya anak-anak yang soleh-solehah. Sedekah supaya punya istri atau suami yang soleh-solehah. Sedekah supaya orang tua dimudahkan Allah berangkat pergi haji. Sedekah supaya saya bisa bangun malam. Gitu. Ketika orang tidak menemukan balasan Allah, mana ya, saya udah sedekah motor ini, gak dibalas-balas, salah ini Yusuf Mansur ini. Gak bener ini. Loh bener. Nah yang menarik nanti kita akan bahas, apakah betul Allah hanya memberikan ampunan? Kita akan lihat. Silakan. Saya memberi ilustrasi. Ada satu kejadian begitu ceritanya. Seorang bersedekah nih. Tatkala suaminya akan pergi berangkat menjual villa. Villa orang. Jadi broker. Tapi udah hampir pasti nih. Insya Allah lah hari ini bakal transaksi. Begitu dibayar sedekahnya, dang, si istri pun melengkapi dengan sholat duha. Oke? Jangan doa-doa. Berjalanlah si suami ini dengan dikawal doa, duha, sedekah, Quran. Sepertinya kan nggak mungkin nggak diterima dong. Nggak mungkin nggak kabul, harus hasil. Nah di sini nih yang salah. Tidak boleh kita mendikte Allah. Yang boleh adalah meminta pada Allah. Masalah nanti terserahkan sama Allah. Allah harus nih, ya mana boleh kita ngomong harus. Ya Allah tolong, itu yang boleh, adab namanya. Jangan juga sampai kita tidak meminta kepada Allah. Gue sih nggak ada permintaan lah sama Allah, malu udah dicukupi semuanya. Gue sih sedekah aja, salah juga. Munculin terus rasa butuh sama Allah, munculin. Ente emang udah cukup, tapi ente apa emang panjang umur? Kan belum tentu. Apa ente besok gak bakal kecelakaan? Kan belum tentu. Anak ente udah pulang belum dari sekolahan? Pada saat ente ngomong, emang gak ada permintaan sama Allah, malu. Pada saat yang sama anak ente belum pulang dari sekolahan, anak ibu bapak belum pulang dari sekolahan. Siapa yang menjamin anak ibu bapak bakal selamat nyampe rumah? Pada saat bapak ngomong seperti itu, istri lagi kondangan. Walaupun kondangannya dekat. Amintum, amintum. Allah nanya yang pertama amintum, yang kedua amintum di surah Al-Mulk. Jangan pernah kita merasa aman. Dus juga jangan pernah merasa cukup. Terus dong minta sama Allah. Salah lagi tuh kalau kita nggak minta sama Allah. Terus minta. Ya memang sih alhamdulillah rumah sudah ada, anak sudah cukup. Apalagi permintaannya, ya mikir. Memang ada orang-orang di dunia ini, ada orang-orang di dunia ini yang tidak tahu harus minta apa sama Allah. Dia merasa sudah cukup. Tapi please coba lihat tetangga kanan kiri. Saudara kanan kiri, ternyata ada saudara kanan kiri yang belum umroh, belum punya rumah yang layak. Masalah di anak keturunannya, sekolah, kuliah. Nah, kepada mereka, untuk mereka, minta kepada Allah. Ya Allah, makasih udah kasih saya kecukupan. Tapi kalau bisa tambahinlah usaha saya ini. Satu cabang aja lagi. Nanti cabangnya ini buat saudara-saudara saya hasil. Cakep. Muncul terus permintaan. Tapi saudara mendikte Allah nggak boleh. Harus nih. Kalau mau dihalusin dikit. Ya Allah saya sedekah nih, kalau bisa buat bayar utang. Jangan ke dosa lo deh. Dosa ya. Ntar aja deh dosa itu. Jangan, sayang. Allah bisa ngasih semua. Allah bisa ngasih semua. Ente mintanya aja semua. Malu dong Ustadz. Allah sama Allah malah. Gak usah malu. Ente malu kalau berbuat dosa. Bener-bener. Kalau sampai minta banyak malu sama Allah, jangan. Jangan. Minta yang banyak sama Allah. Ya Allah, saya lagi butuh duit yang banyak. Tapi saya juga pengen sehat. Saya pengen gak datang bala. Saya pengen panjang umur. Saya pengen dosa diampuni. Saya pengen gak masuk neraka. Saya pengen gak dapat murkamu, dapat ridhomu. Saya nggak mau ngeliat neraka. Saya pengen masuk surga. Boleh, minta aja total semua. Rugi, udah minta, udah datang ke Allah. Ya Allah, tolong bayarin angsuran saya bulan ini. Ya elah, udah di depan Allah mintanya angsuran bulan ini. Jangan sayang.
Ya Allah, saya minta rezeki ini supaya saya bisa tutup nih angsuran motor saya. Ya tinggal 35 bulan sih. Aduh, apa yang tadi kelipak sama malaikat gitu. Itu namanya bukan tinggal 35, masih 35, alias lu belum bayar apa-apa. Baru DP doang sama angsuran pertama. Nggak apa-apa sama Allah, Mak. Ya Allah, ada tuh teman saya doanya cakep, dikabul. Saya pengen punya istri yang langsung ada rumah, ada isinya, gak usah beli, gak usah repot, gak usah keluar duit. Nggak tahu deh gimana tuh caranya. Amin. Dia doa begitu terus, subhanallah ji. Subhanallah, udah kelihatannya kayak bercanda. Dapat janda 3 anak, dikasih sama Allah semua tuh, dapet tuh. Temen deket tuh, kalau kayak deres. Jadi semuanya dapat. Kata tuh janda, gak usah abang, gak usah beli lagi rumah. Rumah udah ada, peninggalan suami lama. Gak usah pikirin lagi anak, udah ada 3. Ditambahin alhamdulillah, gak ditambahin alhamdulillah, udah ada 3. Coba Allah tuh. Ya Allah, saya minta naik gaji, kecil amat sih. Sebut aja udah, sebut aja. Ya Allah, gaji saya 2 juta nih, alhamdulillah. Saya pengen 20 juta dong. Gimana ceritanya? Kecil buat Allah mah. Tambahin lah kan 0 1, 200 juta gimana ceritanya? Tambahin, tambahin, insya Allah tuh. Istri DM di belakang. Doa yang kecil yang gak dikabul bang, doa yang gede lagi. Minta sama Allah semua, semua minta. Nggak ada masalah. Ente nggak sedekah juga boleh kok. Ya Allah ampuni saya, boleh tidak? Tidak sedekah nih, boleh tidak? Boleh. Dan banyakkan rezeki saya, boleh tidak? Boleh. Dan sembuhkan penyakit saya, boleh tidak? Boleh. Tolong ya Allah, banyak bala nih datang di kampung seberang, kampung luar, negeri luar, daerah luar. Janganlah kemari itu bala. Boleh tidak? Nggak sedekah nih? Boleh. Minta panjang umur. Ya Allah, saudara-saudara saya meninggal usianya sebelum 50 tahun. Saya besok 50 nih. Tolong ya Allah panjangin umur saya. Jadi 80 lah. Kasih 30 tahun bonus begitu. Jangan kayak saudara-saudara saya yang lain. Boleh. Apalagi ente sedekah, tambah boleh lagi. Tapi ingat, jangan mendikte Allah. Jangan mendikte Allah. Silakan. Jadi bila mana ada orang mengatakan saya sudah sedekah kok belum diganti sama Allah, barangkali dia belum melihat dan merasakan kebesaran Allah, kebenaran Allah, kekuasaan Allah di dalam janji sedekah di urusan dia yang lain. Tadi saya sampaikan ada cerita orang dia berangkat pergi ke luar untuk eksekusi villa yang lagi dia caloi. Istrinya sedekah, dia berdoa, dia berdua salat duha, dia berdua baca Quran. Hasilnya apa? 0. Bahkan banyak masalah di hari itu. Suaminya lah kena perampokan, ditodong orang tengah jalan. Melayang tuh isi dompetnya, melayang itu handphonenya. Kalau sedekah tidak dimengerti, balasan itu begitu luas dan banyak dari Allah, tentu orang malas sedekah. Wes kapok wes, kapok mundur, bohong itu sedekah. Aneh ini korbannya, udah sedekah mana? Laki aneh malah ditodong tengah jalan, anak aneh malah celaka. Boro-boro duit aneh dipulangin, villa laku, dapat untung. Yang terjadi seperti itu. Ngomong kemana-mana, jangan nonton lagi wisata hati NTP, bohongin. Sob Mansur mah pengen sedekahnya doang dari orang. Tapi nggak apa-apa. Allah mah dirasanin tetap aja Allah bagi. Coba kalau ente orang kaya di kampung, kedengeran nih orang miskin yang ente bantu, terus ngomongin ente gara-gara nggak dikabul sekali doang, selama-lamanya ente dimusuhin. Allah mah nggak gitu. Apa-apa dia nggak tahu, tetap bagi pahala sedekah. Padahal kalau olah TKP, kita olah TKP nih. Hari itu ternyata suaminya belum tentu kembali. Suaminya belum tentu kembali. Emang bisa apa? Orang pergi dan kembali kalau nggak diizinkan oleh Allah. Al-Baqarah 255, ayat kursi 255. Nggak mungkin kalau nggak Allah izinin dia hidup lagi. Bisa balik nggak mungkin, dari mana judulnya?
Terus ternyata di pagi hari ketika suaminya ini keluar, datang ibu mertua. Siapa yang meloloskan ibu mertua datang ke rumah? Hah? Emang nggak bisa celaka apa di tengah jalan? Ini nih harus dipahami, kembalinya suami, datangnya ibu mertua. Ini nih fadilah panjang umur, fadilah tolak bala. Udah dapat 2 itu. Mungkin kalau tidak ada sedekah dari si fulan tadi, ini nggak balik. Banyak orang gara-gara nggak permisi dibunuh. Gara-gara orang duit receh dibunuh. Gara-gara orang tersinggung dibunuh. Lah ini dia dicopet, dirampok, namanya berarti diduain, ditigain, tapi tetap pulang. Lah cuman dompet aja malah. Insya Allah masih bisa beli lagi. Cuman KTP masih bisa diurus lagi. Kartu-kartu masih bisa diurus lagi. Lah nyawa. Terus anaknya pulang, cuman lecet bos. Ada orang pulang tangannya buntung. Ada orang tangannya, kakinya patah. Lah ente cuman diringanin oleh Allah. Terus bagaimana dengan vilanya? Itu dia saya bilang. Allah tuh ngasih nggak cuma sekali. Tapi apa Rasulullah bersabda? Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. 3 kali. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Baliyasdad, baliyasdad, baliyasdad. 4 bulan berlangsung, udah lupa deh nih orang. Rukonya, vilanya udah nggak tahu deh tuh. Yang beli juga udah nggak nanya lagi, yang jual juga udah nggak nanya lagi. SMS masuk. Masih ada vilanya? Waduh, nggak tahu nih. 4 bulan nih. Coba tanya lagi deh, masih ada nggak? Temenannya maju lagi nih. Loh, lo nggak? Oh iya, oke, tutup. Tadi dia mau nanya, emangnya nggak jadi kemarin? Tutup. Telepon yang satu. Bu maaf, itu villa yang kemarin masih ada nggak ya? Masih pak, masih. Harganya bagaimana? Masih kayak yang sama. Gimana? Jadi nggak yang sekarang? Tahu deh, kita coba kontak lagi, janjian dulu, janjian. Dongdang, deal. Dapatlah tuh kemudian komisi 2,5% apa 5% gitu, ha? Kalau angkat tuh villa 2 miliar, lumayan. Dapat 100 juta. Atau 50 juta, lumayan bos. Oh lumayan, udah lupa tuh dia. Allah masih tetap ingat. Dia udah lupa, Allah masih tetap ingat. Dia udah marah-marah, Allah enggak. Dia ngerasanin Allah, dia enggak. Kita emang gak ada sabar. Allah maha sabar. Allah nunggu sampai kita taubat. Ditunggu terus. Bahkan nyawa udah tenggorokan pun ditunggu untuk istighfar. Ditunggu, ente ditunggu buat istighfar. Tapi giliran kita melakukan sesuatu ngarap balasan Allah, kita nggak ada sabarnya. Yang nggak boleh bukan ngarap balasan Allahnya, itu boleh. Tapi yang tidak boleh ente nggak sabar. Banyak buruk sangkanya. Jangan dong, kalau udah percaya, udah ngelakuin, sabarnya digedein. Baik sangkanya juga digedein. Husnudzon sama Allah. Alhamdulillah ya bang, abang cuman dirampok doang. Orang lain mah abang dibunuh. Sama motor-motornya diambil. Dan ternyata berbuah juga begitu. Berbuah juga. Itu sedekah tuh. Ya. Besok insya Allah kita masuk Al-Baqarah ayat 257. Ini dia sebagiannya. Allah yang melindungi kita. Kenapa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita besok bahas ini. Betapa Allah kemudian sebelum nyampe ke 261, Allah hadiahkan dulu kepada kita ayat-ayatnya yang lain yang membuat kita menjadi yakin dan percaya bahwa yang memberi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjanjikanlah Allah Subhanahu wa taala yang punya alam ini dan segala isinya. Kalaupun Allah kasih adalah pengasih itu dari Dia. Kalaupun Allah tahan, yang Allah tahan pun rezeki Dia. Terserah Allah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb, bikin teman-teman pada bisa sedekah. Dan kalau sudah bersedekah, bikin teman-teman pada sabar, pada ikhlas, pada makin getol ibadahnya. Dia nggak bocorin sama maksiat dan dosanya. Bikin teman-teman jagoan sedekah, tapi jagoan juga disabarnya. Sabarnya jago, ikhlasnya jago, baik sangka juga jago. Dia nggak pernah ngerasain Allah. Mana udah sedekah, nggak pernah. Karena Engkau hadiahkan rasa itu kepada mereka semua yang bersedekah. Tambahin ilmunya ya Allah.
tambahin ilmunya ya Rabb, tambahin ilmunya ya Rabb. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saling doa mendoakan ya. Mudah-mudahan kita satu jalur menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hati kita tidak ada Allah, emang repot juga. Jangankan di tempat vacation kayak gini ya, di holiday place model kayak begini. Begitu kita keluar dari sejadah aja, udah hilang tuh Allah. Udah gak ingat Allah lagi. Bahkan mungkin masih di atas sejadah pun, kita udah gak ingat Allah kalau Allah gak ada di hati dan pikiran kita. Makanya lebih baik itu sebenarnya betul-betul pikiri betul Allah, dan tempatkan Allah di hati kita, sehingga ainama kuntum, kata Allah, kita selalu merasa Allah mengawasi kita, melihat kita, dan mencatat segala gerak-gerik kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apalagi kita paham pada satu hari nanti ada hari, kata Allah, itu hari hisab, di mana kita punya kaki, tangan itu dikunci, ya, mulut kita juga dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada satu hari, kata Allah, di mana yaitu hari hisab, di mana kita punya mulut dikunci. Yang bicara itu kaki dan tangan kita bersaksi tentang apa yang sudah kita perbuat di muka bumi. Kemudian di surah Al-Jumu'ah, ya, ada firman Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kelak kita akan meninggal dunia, ya, siapapun dia, suka atau tidak suka, tua atau muda, kaya atau miskin, ya, orang senang ataupun orang susah, pasti akan meninggal dunia. Dan semua orang yang hidup akan dimintakan pertanggungjawabannya. Fayunabbi'ukum, kata Allah, nanti kalian akan aku kabarkan tentang apa-apa yang pernah kalian lakukan di muka bumi. Masya Allah, kalau kita kemudian bangun ya dari alam kubur kita, atau malah ketika kita dikubur, ya, kita sudah melihat deretan amal-amal buruk kita, bukan kita yang melihat amal-amal kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mati enak, membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam yang terang benderang ini jadi gelap gara-gara perbuatan kita. Lihat saja orang-orang yang punya hutang, ya, hidupnya kan gelap. Dia nggak berani keluar rumah, padahal alam juga begitu luas, begitu indah. Dia menangis di tengah orang-orang tertawa, dia menangis di tengah orang-orang justru gembira, ya, sendirian di tengah keramaian, sunyi di tengah keramaian. Tanya juga pada orang-orang yang berbuat zalim, ya, ketika kemudian langkahnya terhenti di balik jeruji penjara, dia tidak bisa menikmati alam yang subhanallah, kalau Allah tidak boleh kita bilang gratis, hanya dengan sedikit uang sebenarnya sudah bisa menikmati gitu. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, kita punya kaki, kan yang diberikan oleh Allah secara gratis. Kita tinggal bersyukur saja. Kalau kita sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih tambahan-tambahan nikmat buat kita. Tapi itulah kita mengubah rahmat Allah menjadi kemudian azab. Kita mengubah kemudian anugerah Allah menjadi bala buat kita, karena kita tidak mampu, kita tidak pandai menjaga kita punya diri. Terus tadi saya menyinggung tentang orang-orang yang berhutang. Barangkali Anda semua marah kepada saya. Ustadz, saya kan berhutang bukan karena saya pengen ngemplang. Saya kan berhutang karena saya pengen bisnis, tapi kemudian bisnis saya gagal. Iya betul. Tapi boleh diingat dan boleh direnungkan, kalau saya salah, saya mau dibukakan pintu maaf. Sebenarnya kalau hidup kita tidak melupakan Allah, hidup kita tidak bakalan sempit. Boleh-boleh saja berhutang kalau kemudian kita betul-betul menata hati kita, menata hidup kita, menata iman kita, sehingga utang itu tidak akan menjadi penjara di kemudian hari buat kita. Hidup kita sempit karena memang kita
disempitkan oleh Allah, dan hutang itu sebenarnya salah satu bentuk kesempitan hidup kita saja kan. Bukan karena memang kita sengaja pengen berhutang, bukan. Hampir 70% dari orang-orang yang konseling kepada saya soal hutang, rata-rata berantakan sholatnya. Ketika mereka jaya, mereka nambahin, mereka punya modal dengan hutang, tapi mereka tidak tambahin sholat malamnya, tidak tambahin sholat duhanya, tidak tambah khusyuk ibadahnya, malah makin mengurangi jatah Allah. Akhirnya ya terjadi begitu. Nah itu yang saya bilang, membuat hidup kita jadi sempit sendirinya. Alam yang begini luas yang tidak bisa kita nikmati karena hati kita sempit, ya toh? Karena hidup kita bermasalah. Kembalikan lagi kepada Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada satupun permasalahan hidup kita kecuali Allah yang genggam itu semua masalah, sehingga Allah berkenan menjadikan kita keluar dari permasalahan kita. Waktu saya merasa hutang saya sebesar gunung ya, kayak yang di belakang saya ini, saya berpikir gini, apa iya hutang saya sebesar gunung gitu. Tapi kalimat itu dipakai sama orang-orang yang punya hutang banyak tidak terbayar, jadi mereka bilang hutangnya sebesar gunung. Saya itu suka iseng, saya main benar-benar ke tempat-tempat liburan yang latar belakangnya ada gunung, saya liatin, jadi seperti saya lihat ini, gunung, enggak masalah saya lebih kecil daripada gunung. Kalau emang masalah saya lebih kecil daripada gunung, kemudian Allah sanggup menciptakan gunung, dan Allah sanggup mempertahankan gunung itu tetap ada di tempatnya, saya hibur hati saya. Kenapa lagi saya tidak meminta kepada Allah agar Allah mempertahankan hidup saya? Allah bikin hutang saya menjadi lunas, Allah bikin saya tidak lagi punya hutang. Allah lebih kuasa daripada apapun permasalahan yang saya permasalahkan. Sebenarnya ya, segala permasalahan yang ada itu permainan pikiran sih gitu loh. Apalagi anak-anak kita suka dipenjara sama hal-hal yang belum terjadi. Ustadz, saya makan apa besok? Kalau kemudian suami saya di PHK. Di PHK aja belum. Udah ribut makan apa kalau suami di PHK? Ustadz, perjanjian saya tuh tinggal 4-5 hari lagi loh Ustadz. Sedangkan sampai hari ini saya belum tahu saya bisa bayar atau tidak. Lihat kan? Untuk 4-5 hari lagi yang belum terjadi kita udah pusing. Tanya juga tuh orang tua yang kemudian anaknya pada lulus sekolah, pada sekolah. Ya kalau di bulan Januari, Maret, April, Mei, mereka udah mulai pusing tuh. Mereka mulai tambah gelisah karena mereka pikir di bulan Agustus, September mereka harus mengeluarkan uang yang banyak, sedangkan mereka belum siap. Bulan September kan masih lama, kita pusingnya dari sekarang. Sebenarnya permainan pikiran. Saya pernah bilang sama orang yang berhutang gini, coba Anda kumpulkan, Anda list, Anda hutang sama siapa saja. Kemudian Anda telepon satu-satu. Terima kemarahan-kemarahan mereka karena memang Anda layak dimarahi. Yang penting Anda yakinkan bahwa Anda tidak lari, Anda betul-betul mau membayar, Anda minta disupport dengan doa, dengan solusi yang lain barangkali kalau memang dia berkenan. Pasti terjadi. Nah, menjadi masalah kan kita dipengaruhi oleh permainan-permainan pikiran yang negatif kan. Kita tidak mau mengangkat telepon hanya gara-gara kita khawatir kita dimarahi, nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Akhirnya yang negatif itulah yang kemudian berpengaruh pada kehidupan nyata kita. Sebagai seorang muslim ya kita harus punya bisnis yang bagus ya. Berusaha lah supaya kita tuh menjadi orang-orang yang memberi, jangan yang diberi. Tapi juga jangan sembarangan masuk bisnis tanpa melibatkan Allah. Makanya jadi orang muslim itu selain punya keberanian untuk masuki wilayah bisnis, wilayah dagang, tapi jangan lupa juga itu sholat duhanya. Ya kencengin sholat malamnya. Makin keras kita persaingan, makin berat kita punya usaha, makin panjang sholat malamnya, makin rajin sholat duhanya, makin getol, makin rindu terhadap sholat-sholat wajib tepat waktunya. Insya Allah kita akan jadi muslim yang hebat. Allah sudah menciptakan alam ini untuk mendukung semua energi positif kita.
Allah sudah menciptakan alam ini untuk mendukung segala kepositifan yang kita bisa munculkan. Makanya kan Allah ajarkan bangun malam. Karena sangat positif sekali gitu. Ketika orang lain sibuk, kita mencari dunia, kita datang kepada yang memiliki dunia. Ini kan hebat. Ketika kita bangun dalam perasaan yang riang, gembira, semangat, maka hari-hari kita akan kita lalui dengan riang, semangat, gembira. Bayangkan orang-orang yang besok sudah mau ditagih misalkan gitu. Lalu malamnya bangun malam. Dan dia meyakinkan dirinya bahwa Allah akan menemani dia besok bernegosiasi. Maka itu yang akan terjadi kan. Dia merasa besar karena ada Allah di dalam hatinya. Dan Allah kan maha besar. Bayangkan kepada orang-orang yang mencari pekerjaan. Lalu dia mau bangun malam. Dia mau sholat duha. Dia mau minta kepada Allah agar Allah menemani dia mencari pekerjaan. Tentu Allah udah hadir dalam diri dia. Dan dia pasti percaya dirinya luar biasa. Lebih percaya diri lagi ketimbang orang-orang yang cuma percaya diri biasa. Tapi tidak ada Allah di sananya. Ada seorang ibu bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya dia punya kakak bisa menjadi orang yang saleh, mengenal sholat dan kemudian mau sering-sering dekat ke Allah. Bagaimana caranya? Kemudian saya bilang kepada beliau bahwa niatannya, keinginannya dan doanya sudah merupakan cara yang lebih hebat daripada cara yang dia tanya kepada saya. Artinya apa? Artinya doa dari seorang sister ke her brother-nya, doa dari seorang saudara ke saudaranya, itu doa yang subhanallah ya. Jangankan saudara kandung ke saudara kandungnya, doa seorang mukmin kepada mukmin saja itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Saya menceritakan kepada beliau satu pengalaman seorang istri ya yang mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah bahwa suaminya itu bukanlah orang soleh. Siang malam dia berdoa hingga kemudian suaminya itu bangkrut. Ketika suaminya bangkrut dia menangis bahagia. Suaminya bingung, kenapa kok ibu menangis bahagia bukan menangis sedih, padahal papa udah nggak punya lagi, ayah udah nggak punya lagi penghasilan. Nanti ayah bakalan tahu, begitu kata istrinya. Udah hari demi hari berjalan, dia mulai ingat sholat. Karena nggak punya duit, nggak punya lagi kendaraan, dia nggak bisa lagi jalan ke miliunya, ke lingkungannya. Hingga akhirnya dia sama sekali nggak lagi berbuat maksiat. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak ada fasilitas. Hingga kemudian dia datang ke seorang kiai di Bandung dan menemani kiai ini, dan akhirnya ditunjuk oleh kiai tersebut menjadi perwakilan di Jakarta. Hingga kemudian mereka berdua tahu bahwa istrinya ternyata ya mendoakan dia pagi, siang dan malam supaya suaminya itu kemudian kembali kepada Allah. Dan tahukah kita bagaimana cara yang dipilih Allah? Cara yang dipilih Allah adalah dengan Allah kemudian menghilangkan fasilitas dunianya untuk suaminya itu. Tapi hari kemudian suaminya itu kembali mendapatkan Allah. Dan setelah mendapatkan Allah, suami istri tersebut mengaku hidupnya makin baik. Walaupun tidak semewah dulu, tapi jauh lebih baik. Kemewahan yang dulu ia dapatkan, yang ia cari, mengantarkan kepada maksiat. Tapi sekarang dia mengatakan kepada kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada sang adik tersebut bahwa insya Allah kalau terus-menerus dipelihara itu niatan, apalagi ditunjukkan dengan doa dan memberikan hadiah-hadiah yang mendekatkan diri sang kakak tersebut kepada Allah, Allah akan memilihkan cara yang terbaik buat dia, insya Allah. Ketika saya membuka konselingan di salah satu daerah di Jawa Tengah, ada seorang istri datang. Belum apa-apa, belum cerita apa-apa, dia udah nangis. Hampir 1 menitan dia nangis, sesenggukan. Dan kemudian saya tanya dia, kemarin mau nangis apa mau cerita? Mau cerita Ustaz. Suami saya itu loh. Kenapa suaminya galak? Enggak Ustaz. Tapi saya kok kayak menikah dengan gede bawang pisang Ustaz. Kenapa begitu? Suami saya nggak sholat Ustaz. Hati saya tuh ya, hebat nih istri.
peduli dengan suami yang tidak sholat. Terus gimana? Ajarkanlah saya Ustadz yang bisa membuat suami saya itu bisa sholat. Dulu dia berasal dari non muslim ya, ketika menikah dengan saya menjadi muslim. Tapi baru berapa bulan dia kembali lagi kepada kebiasaan yang memang tidak pernah mengenal sholat sejak lahir. Saya bilang sama dia begini, sudah pernah menasihatkan dia? Udah Ustaz, suami saya itu orang baik, tapi kalau dinasihatin tentang sholat cenderung jadi marah-marah Ustaz. Saya kadang-kadang nggak berani lagi nasihatin. Saya pernah nyuruh orang ya, menasihatkan dia, dicurigai katanya, kamu disuruh sama istri saya gitu. Hingga kemudian saya dengar Ustadz ada di sini, saya ngadu deh sama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bisa ngasih amalan yang bisa membuat suami saya bisa sholat. Kemudian saya bilang dia begini, nah ini hadiah buat para istri yang mengeluh tentang suaminya dan tentang suami juga yang mengeluh tentang istri. Ya pakailah ilmu ini. Sebenarnya bercerita tentang kekuatan doa saja. Saya bilang sama si istri itu bahwa kupingnya suami bukan kuping ibu kan, kupingnya Allah. Bahkan juga bukan kupingnya suami. Gak gampang sebenarnya. Bilang saja ke Allah, ya Allah, engkau lah yang memiliki kupingnya suami. Buatlah dia mendengar azan. Pokoknya ngadu sama Allah, pulangin ke pabriknya tuh suami, yaitu Allah. Dan tidak ada waktu berdoa yang terbaik kecuali di tengah malam. Coba jajal ntar malam bangun ya. Besoknya saya masih ada di daerah tersebut. Si suami, si istri itu yang mengeluh tentang suaminya datang lagi bawa tentengan kue. Kalau kemarin dia nangis, sekarang dia ketawa gitu. Saya tanya, tumben nih lain. Ya Ustaz, kemarin ketika saya mau bangun malam, mau ngendap-ngendap bangun malam supaya suami nggak tahu, tiba-tiba suami saya bangun Ustaz. Dia pegang tangan saya. Hei, mau kemana kamu? Mau sholat, Pak. Emang sholat apaan ada gini ada sholat? Namanya sholat tahajud, tidak ada waktu yang lebih mustajab ketimbang sholat tahajud, Pak. Saya mau berdoa buat Papa supaya rezekinya banyak. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu bangunin anak-anak, kita sekalian sholat. Gila Ustaz, segampang itu. Oh iya saya bilang, kalau Allah sudah berkehendak memang segampang itu. Anak kita itu bukan kucing ya. Kucing aja nggak demen kalau kita ngasih cuman sisa terusnya kan, dia akan berontak. Salah satu bentuk berontaknya dia nyolong kita punya ikan, punya ayam. Ya anak kita memang bukan kucing yang kita berikan sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran kita, sisa perhatian kita. Ya setelah kita memperhatikan capek bisnis kita, baru kita pulang nginin anak kita dalam keadaan kita letih, kita lelah. Sekali-sekali lah kita luangkan waktu kita full untuk anak kita. Karena harta yang paling mahal itu ya anak kita ini. Kapan berasanya? Nanti kalau anak kita sudah sakit, ya anak kita sudah sakaratul maut, anak kita sudah lemah, tidak berdaya di rumah sakit. Nah itulah baru kemudian kita memberikan waktu kita untuk dia. Padahal lebih enak, lebih bagus, lebih hebat, lebih terasa kasih sayangnya kalau kita memperhatikan anak-anak kita. Kita luangkan waktu untuk anak-anak kita. Kalau anak kita sehat, kita sehat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih sering lagi kita perhatikan dan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu pengalaman menarik dari saya punya kawan, anaknya itu idiot, anaknya itu punya keterbelakangan mental ya, apa sih istilahnya itu, anak otis ya. Lalu kemudian dia diberitahu oleh salah seorang alim ulama bahwa coba jajal kamu punya anak, bawa keliling setiap hari Jumat bersedekah. Tiap Jumat usahakan ketemu dengan anak-anak yang berbeda dan kalau bisa anak kamu yang kemudian memberi kepada mereka. Subhanallah, ketika bercerita-cerita tentang fadilah sedekah terkait dengan anaknya itu, Masya Allah, tiba-tiba kemudian ada anak datang ya, usianya kemudian saya lihat sudah menjelang remaja, tingginya 165-an. Apa dia bilang? Ini loh anak saya yang tadi saya ceritakan. Nggak nampak sama sekali bahwa anak itu pernah menderita autis. Dan tahu nggak saudara sekalian yang mati Allah? Dan sampai sekarang anak itu ya masih terus diajak keliling kalau setiap Jumat. Ya, diminta dispensasi dari sekolahnya dan sekolahnya mengizinkan itu loh. Dibawa atau malah sebelum sekolah diajak keliling untuk bersedekah habis subuh. Subhanallah.
gunanya safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah, karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah kata Rasulullah tatfa'ul bala, akan bisa menolak bala.